sedikit boleh Pak? Oh iya Pak, kiri dikit Pak. Nah ya. Hasil putusannya seperti apa Pak? Jadi sesuai dengan agenda persidangan di perkara 133 antara penggugatnya itu Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto dari PDIP melawan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini itu adalah pembacaan putusan secara elektronik melalui e-call. Oke. Namun setelah kami dari juru bicara mendapatkan informasi dan koordinasi dari majelis hakimnya, dan setelah kami membaca e-call hari ini jam 1, disebutkan bahwa ini saya langsung baca catatannya ya. Catatan dari majelis hakim yang menangani persidangan hari ini. Diberitahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat 2 intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang e-court juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Karena seluruh kader Golkar yang potensial yang disampaikan oleh Hensat ternyata sudah disingkirkan. Ini penting juga bagi Golkar untuk memperjuangkan dirinya. Saya bisa maklum peralihan anggota-anggota partai dari PDIP ke Golkar memang banyak catatan sejarah. Party switching itu terjadi. Di Brazil terjadi, di India terjadi, Filipina terjadi, ya, Indonesia juga terjadi gitu ya. Bahkan di India tahun 85 tiap hari orang pindah-pindah partai. Tapi yang terjadi orang pindah partai dan duduk di tampuk kekuasaan partai mungkin hanya besok. Jadi perlu juga dipertimbangkan oleh teman-teman partai ke depan, harus dipikirkan ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. India buat itu. Ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. Jadi kalau kemudian ini tidak dilakukan, ini tidak akan terjadi sekali, ini akan terjadi berulang. Dan yang rusak juga partai-partai politik. Tadi Bang Silverter mengatakan partai PDIP, kemungkinan ketuanya seumur hidup. Ketua partai yang potensial jabatan panjang tidak hanya PDIP. Gerindra juga, Nasdem juga. Jadi ini problematika partai yang harus kita benahi. Bukan tidak mungkin Bu Mega ingin bertahan karena ancaman terhadap partai politik. Karena tidak stabilnya partai politik kita. Jadi bayangkan kita semua dalam alam demokrasi bergantung kepada partai politik. Isi parlemen, teman-teman partai politik. Memilih hakim, teman-teman partai politik. Penyelenggara negara, teman-teman partai politik. Kalau partai politiknya dipermainkan dan kotor, saya yakin semua hal akan jadi kotor. Jadi kita tidak akan pernah bisa menerima partai sebesar Golkar, meskipun saya bukan kader Golkar, dipermainkan seperti ini, karena ini juga mempermainkan demokrasi kita. Bagaimana kalau ternyata betul Pak Jokowi akan masuk ke tubuh Golkar karena ada pernyataan teman-teman partai Golkar? Tidak ada salahnya Pak Jokowi kembali ke partai Golkar. Bagaimana dengan ADART yang harus 5 tahun? Jawaban teman-teman partai Golkar sederhana, ubah ADART-nya. Sehina itukah partai Golkar sekarang? Jadi bagi saya pengerusakan ini akan berimbas.
Mohon ini cuma 2 bulan lagi pergantian kekuasaan. Kenapa teman-teman partai politik tidak menunjukkan pertahanan dan ketahanannya terhadap demokrasi? Apakah terlalu banyak rahasia yang dipegang? Karena ada pernyataan presiden, dapur partai politik saya sudah ketahui. Dan rahasia-rahasia dapur itu sekarang sedang dipertontonkan dan kita sama-sama disuruh pura-pura tidak tahu, dan ini adalah upaya presiden untuk tidak terlibat dalam kebohongan ini. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Ya, sudah lama kita tidak bertemu, ya, mengulas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Bersama saya di Indonesia 2045. Nah, teman-teman, tadi kita telah mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Ada keputusan dari PT UN, ada juga penyampaian dari Bung Ferry Amsari mengenai wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Nah, benarkah Gibran ini bisa dimakzulkan atau bisa dicopot dari posisinya sebagai wakil presiden saat ini? Apakah itu hanya sekedar hoax atau juga sebetulnya ada yang ingin melaporkan, ya, atau ada mungkin upaya-upaya untuk bisa mengganti Gibran, ya, karena merasa Gibran secara administrasi belum ada pelanggaran secara prosedural gitu ya, atau secara pengalaman tidak layak sebagai wakil presiden secara usia dengan pada syarat-syarat tertentu, ya, sehingga ini terus dipersoalkan gitu ya. Nah, tetapi benarkah menurut Anda Gibran bisa dibatalkan atau bisa dicopot sebagai wakil presiden? Dulu Gibran bisa dibatalkan atau bisa dilantik gitu ya. Karena dulu sebelum dilantik banyak juga tuh kasus-kasusnya tuh ya. Sekarang sudah dilantik dan sekarang bisakah Gibran dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden? Karena mengingat ada beberapa kasus yang belum selesai terungkap yang diduga kuat adalah milik Gibran seperti Fufu Fafa dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di MK pada saat pendaftaran dan juga dugaan kecurangan, intimidasi dan sebagainya. Coba saya melihat dari suara.com, ya teman-teman, saya akan baca kepada kita bersama. Ini dari suara.com. Gibran bisa diberhentikan jadi wakil presiden, pakar hukum sipil, ini caranya, ya. Dikutip dari suara.com, tadi saya sudah sebutkan, ya. Wakil presiden atau wapres Indonesia Gibran Raka Buming Raka disebut bisa diberhentikan dari posisinya karena melanggar hukum negara. Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam sebuah video yang dibagikan ulang oleh akun X pada 12 Januari 2025. Bivitri Susanti tampak berbicara di sebuah forum. Roy Suryo terlihat duduk di sebelahnya. Bivitri Susanti menilai jika Gibran Raka Buming Raka berpotensi terjerat pasal pemakzulan atas dugaan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Sebagaimana diketahui, munculnya akun Kaskus tersebut membuat heboh masyarakat Indonesia berisi postingan yang menghina para tokoh penting tanah air kita. Ya, ada Pak Prabowo juga, ada artis juga ya, skandal Fufu Fafa. Saya pengen apa kemarin ya? Saya pengen atau ingin ya? Saya ingin susunya siapa katanya? Syahrini kalau nggak salah ya. Di postingan itu pernah sempat viral tuh ya. Artis Indonesia kita yang sangat ngetop dulu ya, luar biasa. Dengan kecantikannya mungkin mempesona si pemilik akun Kaskus sehingga dia pengen gitu ya. Pak Prabowo juga dan banyak ya tokoh-tokoh penting tanah air kita yang dihujat di sana ya, yang dihina ya. Nah kemudian, namun hingga saat ini masih belum diketahui siapa pemilik akun Kaskus tersebut, meskipun bukti yang beredar di media sosial mengarah pada Gibran Raka Buming, putra sulung Jokowi, itu pun belum memberikan keterangan resmi. Menurut Bivitri, Gibran Raka Buming bisa digulingkan dengan cara mendapatkan persetujuan DPR. Untuk Fufu Fafa, tadi tantangannya adalah prosedur. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu
8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi, ucapnya. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi atau MK kemudian akan melakukan pemeriksaan. Jika disetujui, sidang bisa digelar. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR. Kemudian DPR bikin sidang MPR, 2/3 harus setuju untuk memanjurkan Gibran, tambahnya. Lebih lanjut, Bivitri Susanti memberikan pesan kepada publik untuk tidak berdiam diri atas pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming maupun Jokowi. Jadi memang akun Kaskus ini diduga kuat milik Gibran ya. Oke, kemudian ya saya coba lihat. Unggahan tersebut kemudian menuai beragam tanggapan dari pengguna X lainnya. Ini perusakan dengan tanda kutip ya, disampaikan oleh komentar Kara. Unggahan tersebut kemudian menuai beragam tanggapan dari pengguna X lainnya, seperti dari Kara, perusakan undang-undang harus menjadi perhatian, karena itu merusak konstitusi. Merusak perundang-undangan harus diberi sanksi dan sanksi yang memiliki efek jerah. Kemudian dibalas ya, dikomentari oleh Ono ya, inisial Ono ya, ONO. Sudahlah Bivitri mendorong pemakzulan dengan konstitusi dan jalur hukum saat ini pasti kebentur tembok Cina. Mending ajak rakyat untuk bersatu secara nasional. People power dikumandangkan all out ke seluruh pelosok negeri. Itu lebih efektif dan nyata. Masalahnya, anggota DPR tidak ada yang berani mengedepankan kepentingan rakyat, independensinya tergadai parpol, sedangkan parpol tersandra kekuasaan dan kekuasaan tersandra balas budi oligarki cuit ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang akun itu kan diduga kuat milik wakil presiden kita, meskipun sampai sekarang belum ada sidang terbuka atau mungkin sidang ya untuk mengetahui lebih lanjut ya siapa sebetulnya pemilik akun Kaskus Komunikasi tersebut. Ya meskipun dugaannya sangat kuat kepada wakil presiden kita Gibran, dan menurut saya pun kalau seandainya benar-benar itu milik Gibran, why no, pasti Gibran bisa dimakzulkan, bisa dicopot dan dicari penggantinya. Seperti yang dikatakan tadi, sesuai dengan prosedurnya ya harus 8 di DPR yang setuju gitu ya. Nanti DPR membawakannya ke Mahkamah Konstitusi, nanti Mahkamah Konstitusi yang manggil saksi ya, saksi dari mungkin Bung Rio, Bivitri dan sebagainya. Bila setuju nanti kembali lagi ke sidang MPR nanti ya, nanti bisa dipilih lagi dan sebagainya, dan Gibran dapat diganti dan dicopot dari jabatannya. Ya penggantinya nanti ya dari yang terpilih nanti gitu ya. Nanti kan pasti ada voting lah mungkin dilakukan seperti itu. Tapi benarkah bila seandainya pun Gibran itu pemilik akun tersebut, apakah ada yang bisa mengganti Gibran gitu ya? Nanti teman-teman bolehlah silahkan komentar saja ya. Itu saja. Saya jadi agak-agak gugup juga ngomongnya nih karena udah lama nggak rekaman di channel ini. Jadi saya harap teman-teman juga dapat support channel ini dan kita akan membahas seputar politik dan kita diskusi bersama di channel ini. Itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.